Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Suryani dengan NIM 2020 A1H003. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 11. Jadi di sini kita akan membahas mengenai strategi pelaksanaan pembelajaran menulis. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu izinkan saya mengenalkan anggota-anggota saya, yaitu yang pertama Fatur Rahman sebagai pembawa materi pertama, saya sebagai pemateri kedua, dan Farah Putri Nuria sebagai pemateri ketiga. Kepada pemateri dipersilahkan. Pengertian menulis. Menulis merupakan hasil kreatif manusia berupa segala ungkapan atau ide, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman hidup yang diungkapkan dalam bahasa tulis. Bahasa terdiri dari bahasa lisan dan bahasa tulis. Kehadiran tulisan di tengah masyarakat sangat penting karena tulisan bersifat menghibur dan membawa wawancara manusia. Dari tulisan yang bersifat fiksi seperti novel, cerpen, drama, puisi, sampai dengan tulisan yang bersifat notifikasi seperti buku-buku populer yang menambah pengetahuan membacanya. B. Metode dan pembelajaran menulis permulaan. Yang pertama, metode eja. Eja artinya belajar membaca dan menulis, dimulai dari huruf-huruf yang dirangkai menjadi suku kata. Yang kedua, metode kata. Lembaga ini dimulai dengan mengenalkan kata, merangkaikan kata antar suku kata, menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya. Yang ketiga, metode global. Memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar. Yang keempat atau yang terakhir ialah metode SAS. Pembelajaran metode SAS yakni keterampilan menulis kartun huruf, kartun suku kata, kartu kata, dan kartu kalimat. Sementara sebagiannya siswa mencari huruf suku kata dan kata guru, dan sebagainya siswa menempel kata yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang berhasil. Strategi belajar mengajar menulis. Jadi di sini ada 5 poin. Yang pertama itu penciptaan diksi. Siswa dilatih untuk memilih kata secara tepat dan menggunakannya sesuai dengan pembaca yang dituju. Yang kedua, pembuatan kalimat atraktif. Siswa dilatih menciptakan berbagai jenis kalimat sehingga tulisannya mudah dan nikmat untuk dibaca. Kemudian yang ketiga, pembangun paragraf. Siswa dilatih untuk menyusun paragraf berdasarkan kalimat topik yang dikembangkan. Kemudian yang keempat, pembatasan dan penjabaran topik, yaitu topik karangan harus dibatasi agar lebih fokus. Dan yang terakhir yaitu pemilihan jenis dan penciptaan wacana. Siswa dilatih secara intensif dan menyusun wacana. Kemudian yang bagian D yaitu mengenai strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis informal. Yaitu pengembangan menulis informal adalah setiap kegiatan menulis harus melalui langkah-langkah atau proses menulis yang bertahap, tetapi sebuah tulisan dapat dihasilkan oleh penulisnya. Tom Pix menyatakan, ternyata menulis cepat dapat melatih 5 tahap proses menulis diperlukan oleh siswa, terutama diperlukan untuk menuliskan ide atau kata-kata kunci dalam kegiatan curah pendapat. Model pembelajaran menulis informal itu disebut dengan citra atau cari ide tulisan tanpa ragu. Ada 5 model dari citra ini. Ada model pembelajaran citra pertama, model pembelajaran citra kedua, model pembelajaran citra ketiga, dan model pembelajaran citra keempat. Yang terakhir, model pembelajaran citra kelima. Jadi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis proses. 1. Model langsung menulis. Menulis hal-hal yang sederhana tanpa harus mempedulikan apakah tulisannya memenuhi persyaratan komposisi atau tidak. Ia boleh menulis bagaimana saja yang disenanginya dan melanjutkan kapan saja dan di mana saja. 2. Model kebebasan awal dan akhir. Mengajarkan menulis. Kita dapat memulainya dari bagian manapun yang kita sukai. Kita dapat memulai
memulainya dengan mengajak siswa menulis cerita, laporan, deskripsi, puisi, dan apa saja. 3. Model menulis non-linear. Proses non-linear artinya tidak harus ada urutan-urutan tertentu dari A sampai Z. Sebab kegiatan menulis merupakan proses yang berputar-putar dan berulang-ulang. F. Strategi pembelajaran menulis dengan model lintas keterampilan berbahasa. 1. Bermain-main dengan bahasa dan tulisan. 2. Kuis. 3. Memberi atau mengganti akhir cerita. 4. Menulis meniru model copy dan master. 5. Pembelajaran menulis di luar kelas. G. Strategi menulis cerpen berdasarkan pengalaman. 1. Guru meminta siswa untuk mempelajari contoh-contoh cerpen yang telah dibaca dan memahami struktur cerpen atau unsur intrinsiknya. 2. Guru mengawali pembelajaran menulis cerpen dengan menjelaskan mengenai hakikat cerpen. 3. Guru memotivasi siswa untuk menulis cerpen berdasarkan kisah pengalaman pribadi siswa. Kisah pengalaman tersebut dijadikan sebagai inspirasi untuk menulis cerpen. 4. Guru meminta siswa mengumpulkan hasil karya cerpennya, kemudian memberi penilaian berupa tanggapan tertulis.